Selamat pagi saya ucapkan kepada murid-murid saya semua. Di sini saya akan melanjutkan video tentang pelajaran kita, ya. Jadi untuk topik kali ini ada di bab 2, ya, yaitu hubungan sosial, ya. Jadi jika kita berbicara tentang hubungan sosial, berarti kita akan berbicara bagaimana manusia akan melakukan hubungan dengan manusia lainnya. Karena pada umumnya manusia pasti membutuhkan orang lain untuk membantu ataupun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, contohnya jika kita menginginkan nasi untuk makan, berarti kita akan membeli beras ke warung. Berarti kita di sini akan memiliki hubungan dengan penjual beras tersebut, dengan yang punya warung tersebut. Ya, hubungan apa? Di sini akan terjadi hubungan antara pembeli dan penjual. Ya, nah, jadi di dalam hubungan sosial kita akan banyak membahas, ya, tentang materi-materi yang mengenai tentang hubungan sosial di dalamnya. Jadi materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang tindakan sosial, ya. Jadi hubungan sosial ini akan ada di dalamnya tentang tindakan-tindakan sosial, ya. Nah, tindakan sosial ini biasanya berupa apa-apa saja kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan, apa-apa saja perilaku yang akan kita lakukan. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, kita akan membahas lebih dalam di dalam video kali ini, ya. Mudah-mudahan kalian dapat menontonnya, dapat memahaminya, ya. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, kita akan membahas tentang pengertian tindakan sosial, ya. Jadi, jika diartikan, tindakan sosial itu adalah perilaku yang dilakukan individu dalam berinteraksi dengan orang lain karena adanya pertimbangan rasa emosi, ketertarikan, budaya, kebiasaan, ide, dan nilai yang dimiliki oleh orang lain. Ya, jadi itu pengertian tentang tindakan sosial. Jadi dapat kita simpulkan dari pengertian tersebut bahwa manusia yang hidup di masyarakat akan membutuhkan orang lain untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, bagaimana cara manusia ini membutuhkan orang lain, berhubungan dengan orang lain? Pasti dia membutuhkan interaksi, ya. Setelah dia memiliki interaksi ini akan menunjukkan bagaimana tindakan, bagaimana pergerakan, bagaimana cara seseorang untuk meminta bantuan kepada orang lain. Nah, caranya inilah yang dinamakan dengan tindakan sosial, ya. Nah, dari sini mudah-mudahan kalian dapat kalian memahaminya bahwa tindakan sosial ini adalah tindakan-tindakan yang kita lakukan untuk melakukan hubungan dengan orang lain, ya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan dengan orang lain. Jadi setiap tindakan ini akan memiliki nilai, ya, akan memiliki aturan terhadap orang lain. Dengan tindakan kita ini, kita akan dapat dinilai orang lain bahwa kepribadian kita itu sebenarnya seperti apa, ya. Jadi itulah tentang pengertian tindakan sosial, ya. Setelah kita mempelajari tentang pengertian tindakan sosial, sekarang kita akan masuk ke tipe-tipe tindakan sosial, ya. Tipe-tipe tindakan sosial itu ada 4. Yang pertama, tindakan rasional instrumental. Yang kedua, tindakan rasional berorientasi nilai, ya. Yang ketiga itu adalah tindakan tradisional.
yang keempat itu tindakan afektif, ya. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu tentang tipe-tipe tindakan sosial, ya. Jadi yang pertama tadi itu ada tindakan rasional instrumental. Jadi dikatakan di sini, tindakan rasional instrumental adalah tindakan yang dilakukan seseorang dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara digunakan dan tujuan yang akan dicapai, ya. Jadi di sini tindakan ini merupakan tindakan sadar diri, ya, sadar diri akan kemampuan yang kita miliki dan penuh dengan pertimbangan untuk melakukannya, ya. Jadi di sini kita memiliki kesadaran diri untuk melakukan suatu hal agar apa yang kita lakukan membawa dampak positif terhadap kita, ya. Contohnya, jika kita nanti tamat SMA, ya, kita menginginkan lanjut ke perguruan tinggi tertentu, ya. Nah, di dalam perguruan tinggi di sini kita akan memilih di mana perguruan tinggi yang akan kita masuki nantinya, di mana perguruan tinggi yang kita inginkan, ya. Nah, biasanya perguruan tinggi ini akan terbagi-bagi jurusannya. Kita layaknya di jurusan mana? Kita sesuaikan kemampuan kita. Kita sesuaikan dengan apa yang menjadi harapan kita, ya. Agar apapun nanti risikonya, ya, kita sudah memikirkan matang-matang. Ya, dengan begitu kita sudah berpikir jauh ke depan sebelum kita melakukan tindakan. Tindakan maksudnya di sini adalah sebelum memulainya, ya. Jadi di sini kita sudah memikirkan matang-matang bagaimana tindakan kita untuk kedepannya nanti, untuk memilih jurusan itu, jurusan apa, dan fungsinya untuk kita kedepannya seperti apa. Kita sudah berpikir ke situ, dan juga kita akan berpikir bagaimana kemampuan kita dalam jurusan tersebut, di dalam universitas tersebut, ya. Itulah contoh dari tindakan instrumental. Nah, kita lanjut ke tipe tindakan yang kedua, yaitu tindakan rasional berorientasi nilai, ya. Di sini dikatakan tindakan ini adalah memperhitungkan manfaatnya, tetapi tujuan yang hendak dicapai tidak terlalu dipentingkan oleh pelaku, ya. Jadi seperti ini. Jika kita berbicara tentang tindakan rasional berorientasi nilai, kita melakukan tindakan sesuatu itu memang bermanfaat, ya. Walaupun kita tidak memikirkan keuntungannya sama kita, terhadap kita, ya. Nah, ini seperti kita ambil dulu contohnya, seperti ada misalnya gunung meletus di Sinabung, ya. Pada saat gunung meletus di Sinabung, dengan rasa kemanusiaan kita, ya, dengan rasa kemanusiaan kita mau membantu mereka yang terkena bencana dengan cara mengumpulkan dana, ya, mengumpulkan dana dari masyarakat. Sesudah kita kumpulkan dana, ya, lalu kita berikan kepada mereka yang ada di daerah Gunung Sinabung. Di sini biasanya tindakan-tindakan ini hanya menunjuk ke rasa kemanusiaan, toleransi, dan rasa saling membutuhkan, ya, saling membantu. Ya, inilah contoh dari tindakan rasional berorientasi nilai. Kita melakukan tindakan itu memang membutuhkan manfaat terhadap orang lain, walaupun tidak ada manfaatnya terhadap kita. Kita hanya cuma mendapatkan ibaratnya kebahagiaan, ya. Ada rasa kepuasan telah membantu orang. Hanya itu yang kita dapat, ya. Makanya kita melakukan tindakan tersebut. Nah, jadi kita lanjut ke tipe tindakan sosial yang ketiga, yaitu tindakan yang bersifat tradisional, ya, atau tindakan tradisional. Di sini dikatakan tindakan tradisional adalah suatu tindakan yang dilakukan semata-mata mengikuti tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang tindakan tradisional,
inilah tindakan yang telah dilakukan secara turun-temurun. Jika kita berbicara secara umum, ya, pada saat hari raya ini akan ada tindakan-tindakan tradisional dilakukan oleh penduduk kota yang balik ke desa. Itu namanya mudik. Maka pada saat akan menjelang liburan, ada tindakan-tindakan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat. Orang yang ada merantau di kota, dia akan balik ke desa. Ya, inilah yang dinamakan mudik. Inilah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan setiap hari-hari libur. Ya, setiap hari-hari menjelang hari libur panjang, ya. Nah, ada juga selain itu tindakan-tindakan tradisional, misalnya lagi itu seperti tindakan jika kita ambil contoh seperti orang karo. Jika orang karo melakukan pernikahan, maka pernikahannya ini harus mengikuti prosedur pernikahan dari nenek moyangnya. Bagaimana orang karo zaman dulu menikah, harus ada adatnya, harus bagaimana cara-cara sistem pembuatan acara pestanya, baju adatnya, acara musiknya, dan bahkan bagaimana tata cara pelaksanaan pestanya. Ini sudah ditentukan dari zaman dulu, ya. Sejak adanya adat orang karo, itu terus menerus akan diikuti sampai sekarang ini, ya. Nah, itulah contoh dari tindakan tradisional, dan masih banyak lagi contoh tindakan tradisional, ya. Pokoknya tindakan tradisional ini berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat, ya. Nah, tipe-tipe tindakan yang keempat itu adalah tindakan afektif. Ya, jika kita berbicara tentang tindakan afektif, di sini dikatakan tindakan afektif adalah suatu tindakan yang sebagian besar dikuasai oleh perasaan atau emosi tanpa pertimbangan akal sehat. Ya. Tindakan afektif ini akan muncul karena adanya rasa perasaan emosi, ya, seperti perasaan cinta, marah, takut, dan rasa gembira, ya. Seperti contohnya, jika kita mendapatkan sesuatu hal yang sangat berharga, maka kita secara halnya akan bersyukur, ya. Selain itu juga, jika kita biasanya melakukan kesalahan waktu berkendara, kita menabrak orang, maka dengan secara alamiah kita akan merasa ketakutan, ya. Ada juga jika kita diganggu orang, diusir orang, maka kita akan menjadi marah, ya. Nah, selain itu juga tindakan-tindakan ini dilakukan secara spontan, ya, tidak dirancang terlebih dahulu, tidak dipikirkan terlebih dahulu. Bagaimana caranya marah, tidak ada yang memikirkan itu. Bagaimana caranya bergembira, ya, bagaimana rasanya takut, itu tidak ada direncanakan. Jadi tindakan ini spontan dia, ya. Saya juga akan menjelaskan bagaimana tindakan-tindakan afektif ini akan ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam foto-foto ataupun video yang saya tampilkan, ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, saya rasa cukup sekian, ya. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa bermanfaat dan dapat dipahami, dimengerti, ya. Untuk tugasnya saya akan menanyakan lewat grup WA, ya. Tetap semangat, rajin belajar. Terima kasih.